Halo, assalamualaikum mom. Jadi di video kali ini aku ingin sharing ke mom semuanya tentang gimana sih caranya meredakan nyeri ketika kita itu sedang mengalami kontraksi. Sebenarnya di sini yang perlu mom tahu adalah rasa nyeri menjelang kontraksi itu pasti ada. Dan itu nggak bisa kita hindari ya, atau nggak bisa kita tolak ya, karena syarat terjadinya lahiran normal salah satunya yaitu dengan adanya kontraksi itu. Tapi di sini mungkin kita bisa melakukan beberapa cara atau beberapa upaya supaya kontraksi itu uh, bisa lebih ringan atau bisa lebih rileks kita hadapi dan kita mampu menghadapi kontraksi itu dengan rasa nyaman. Oke, jadi sekarang silahkan kalian simak videonya sampai selesai. Mungkin di sini masih banyak ya ibu-ibu yang akan sebentar lagi mengalami proses persalinan ya, hamilnya sudah besar dan deg-degan banget menghadapi persalinan ya. Atau takut banget untuk menghadapi kontraksi gitu kan, aduh gimana sih rasanya kontraksi nanti, apakah benar-benar sakit gitu. Terus ada juga misalnya yang tanya, ada nggak sih kira-kira yang bisa obat-obatan yang bisa menghilangkan rasa sakit kontraksi ataupun bius yang bisa menghilangkan rasa sakit kontraksi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kontraksi itu sih relatif ya. Ada orang yang menganggap bahwa kontraksi itu sakit banget, tapi ada yang menganggap juga kontraksi itu sebenarnya ya tidak terlalu sakit, atau misalkan nyeri, cuman nyerinya itu ya kita masih bisa hadapi dengan perasaan yang tenang gitu ya. Jadi rasa sakit kontraksi itu masing-masing orang itu berbeda. Nah, jadi di sini aku ingin bahas dan aku ingin sharing ke kalian semua untuk bisa menghadapi kontraksi itu dengan rasa nyaman, atau paling tidak meminimalisir rasa nyeri dan rasa sakit. Nah, jadi ini tuh merupakan pengalaman pribadi aku ya. Kalau misalnya kalian tanya ke aku gitu kan, sebenarnya gimana sih rasanya kontraksi itu kak, sakit enggak gitu. Nah, jawaban aku akan menjawab sebenarnya nggak terlalu sakit. Kamu pasti bisa hadapin gitu. Pokoknya tuh sakitnya ya masih bisa kamu nikmatin gitu ya, nggak sesakit apa yang kamu pikirin gitu. Jadi sakitnya itu masih bisa ditahan dan masih bisa dinikmatin gitu kalau menurut aku. Nah, jadi tips pertama ketika kontraksi itu datang, kalian itu harus menyambutnya dengan lapang dada dan bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena itu merupakan salah satu pintu untuk kalian itu bisa bertemu dengan baby kalian gitu. Karena sebentar lagi kalian itu bakal ketemu sama baby kalian. Nah, waktu itu ketika kontraksi itu datang, kata-kata paling pertama aku ucapkan adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena momen itu adalah momen yang aku tunggu-tunggu sejak beberapa hari yang lalu gitu. Jadi sejak beberapa hari sebelumnya aku itu udah nunggu-nunggu kontraksi itu datang ya. Kok nggak datang-datang sih kontraksinya ya gitu. Kapan ya kira-kira aku itu bisa lahiran? Jadi kontraksi itu merupakan momen yang aku tunggu-tunggu banget. Jadi ketika kontraksi itu datang, aku sebut itu adalah kata-kata alhamdulillah. Dan setiap kali aku ngerasain rasa nyeri kontraksi, rasa sakit kontraksi, aku itu nyebut terus kata-kata itu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, kau beri aku rasa kontraksi ini sehingga aku itu bisa lahiran normal. Coba kalau misalkan aku nggak kontraksi, aku pasti nggak bisa lahiran normal dan aku harus dioperasi. Itu pokoknya ya kata-kata yang bisa kalian ulang berkali-kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya nyebut itu terus ya. Kalau selain alhamdulillah kalian juga bisa menyebut asma Allah ataupun zikir apapun, itu bisa kalian sebut setiap kontraksi itu muncul ya. Jadi perasaan bersyukur itu bisa memudahkan segalanya ya, memudahkan jalan. Oke, tips yang kedua adalah kalian itu harus bahagia. Ya, karena nggak ada alasan gitu loh buat kalian itu nggak bahagia.
karena sebentar lagi kalian itu bakal ketemu baby kalian, dan kalian bayangin wajah mungilnya, terus kalian bayangin gimana cantiknya dia, gimana tampannya dia yang selama ini kalian nantikan, itu akan kalian itu bakal segera ketemu. Jadi kalian itu lupain segala rasa sakit yang ada, dan yang ada dalam pikiran kalian adalah bahagia. Karena bahagia, perasaan bahagia itu penting banget ya bun. Kenapa kok penting banget? Karena perasaan kita itu akan mempengaruhi kinerja otak kita untuk memberikan sinyal bagi tubuh kita. Jadi perasaan itu penting banget karena itu bisa mempengaruhi segala kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya perasaan kita itu bahagia, hormon bahagia, ada yang namanya hormon bahagia ya. Jadi hormon bahagia itu gunanya apa dalam persalinan? Jadi hormon bahagia itu salah satunya yaitu untuk bisa meredakan rasa nyeri, rasa sakit, rasa cemas ya. Nah, itu semua tuh bisa reda ya. Jadi apa namanya? Hormon bahagia itu bisa meredakan sakit saat kalian itu mengalami kontraksi ataupun sakit saat kalian itu sedang mengalami persalinan. Nah, jadi itu penting banget ya bun, dan itu diperlukan banget untuk bisa meredakan rasa nyeri dan juga rasa sakit. Karena aku pernah dengar ya cerita tentang temen aku, ketika dia itu mengalami kontraksi, dia itu panik, cemas ya, panik, cemas, terus alhasil darah putihnya itu naik ya, darah putihnya naik, terus tensinya juga naik. Nah, akhirnya pembukaannya itu nggak jalan ya, pembukaannya itu nggak nambah. Udah ditunggu-tunggu, oh nggak bisa, ini ditunggu lebih lama karena di sini sel darah putihnya itu naik dan tensinya juga naik karena bundanya itu panik. Nah, ujung-ujungnya ya akhirnya harus dioperasi sesar tuh ya. Jadi penting banget kalian itu untuk bisa tenang, untuk bisa bahagia, dan jangan sampai kalian itu merasakan cemas yang berlebih ya. Jadi pesan aku itu, kalian itu harus bahagia. Oke, tips yang ketiga adalah kalian itu harus bisa mengatur nafas. Karena teman terbaik saat kalian itu mengalami persalinan yaitu kalian itu harus bisa mengatur nafas kalian. Jadi kalau di kelas yoga itu kan diajarin ya gimana caranya mengatur nafas. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi perlahan. Nah, jadi ketika kalian itu mengalami kontraksi, kalian itu jangan hilang kendali ya. Jangan malah kalian itu jadi uring-uringan ya, jadi ngeremet orang di sekitar kalian, terus guling teriak-teriak gak jelas gitu kan. Aduh, jangan kayak gitu ya. Jadi ketika kalian itu mengalami kontraksi, kalian pokoknya harus kendalikan diri kalian, dan kalian harus atur nafas kalian serileks dan senyaman mungkin ya. Apalagi ketika kontraksi itu bertambah dan sudah ada rasa ingin mengejan ya. Biasanya di situ banyak ibu-ibu yang sudah hilang kendali ya, sampai lupa atur nafas itu gimana. Nah, jadi lebih baik di sini kalian itu rilekskan diri kalian ya. Kalian ingat di sini untuk selalu mengatur nafas kalian, karena itu pusat kendali energi kalian ketika kalian nanti akan mengejan ya. Jadi kalau kalian bisa mengatur nafas kalian, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Nah, dengan begitu rasa nyeri, rasa cemas dan lain sebagainya itu pasti akan lebih dapat diminimalisir. Nah, dengan kalian itu bisa mengatur nafas kalian juga pasti akan lebih mudah bisa menghadapi kontraksi demi kontraksi yang semakin berat dan semakin nyeri. Nah, jadi dengan nafas yang dapat kalian atur, kalian itu bakal bisa lebih mudah melewati kontraksi demi kontraksi. Nah, kadang di sini bunda-bunda juga kadang suka lupa gitu untuk mengatur nafasnya. Jadi bunda di sini nanti kalau sebelum kerasa kontraksi bisa diingetin ya untuk orang-orang terdekatnya untuk mengingetin bunda untuk bisa mengatur nafas ya.
Jadi bisa dengan orang terdekatnya itu ngingetin bunda, misalkan tarik nafas perlahan, keluarkan lewat mulut, tarik nafas, keluarkan lewat mulut ya. Itu bisa meringankan banget ketika bunda itu mengalami kontraksi ya. Jadi aku juga gitu waktu itu, pengalaman aku ya, ketika aku itu sudah mengalami kontraksi yang hebat, kontraksi yang sudah pembukaan 6 ke atas, aku selalu ingat untuk tenang dan juga bisa mengatur nafas aku. Oke, jadi aku mulai tarik nafas terus hembuskan, tarik nafas hembuskan. Sebenarnya nggak ada teknik-teknik khusus sih untuk mengatur nafas gitu kan. Ada sih yang misalnya tarik nafas 2 kali, hembuskan 2 kali gitu, nggak perlu sih sebenarnya. Yang penting kalian itu tarik nafas dan hembuskan dengan penuh rasa ketenangan gitu ya, dengan penuh rasa rileks gitu. Yang penting seperti itu sih, itu udah bagus banget kalau kalian itu bisa ngelakuin itu. Jadi bukan yang kayak gupok gitu sampai kalian itu lupa untuk jadi bukan yang gupok gitu sampai kalian itu lupa kalau kalian itu harus tenang ya. Jadi intinya buat bisa meredakan nyeri, meredakan sakit persalinan, bundanya itu harus tenang ya. Oke, selain itu tips yang keempat, bunda itu sebelum pembukaan lengkap itu bisa sambil bunda itu tidur miring ke kiri ya. Jadi waktu itu ketika aku itu sudah pembukaannya itu hampir lengkap, tapi kepala baby aku tuh belum seberapa turun ya. Jadi bidan aku itu meminta aku untuk aku itu tidur miring ke kiri supaya kepala baby aku itu semakin turun. Nah, jadi tidur miring kiri itu bagus juga untuk kepala baby kita itu supaya bisa segera turun. Jadi supaya ketika pembukaannya itu sudah lengkap, kepala baby kita itu juga sudah ada penurunan kepala gitu. Jadi saat kita mengejan itu nggak terlalu berat ya. Oke, jadi itu aja ya bun, sharing dari aku. Dan menurut aku itu adalah trik yang sangat terbukti banget ya. Kalian itu harus terapin trik itu untuk persalinan kalian saat kalian itu mengalami kontraksi. Karena ketika aku mengalami kontraksi pun aku menerapkan hal itu, dan itu terbukti persalinan aku itu lancar ya. Terus juga kontraksinya itu nggak sakit, nggak yang sakit banget gitu, paling cuma nyeri-nyeri gitu kan. Nah pokoknya alhamdulillah persalinannya itu rileks, tanpa ada hal-hal yang perlu ditakutkan tentunya. Oke, gitu aja ya bun ya. Semoga bun yang sedang menanti lahirnya buah hati di sini lancar-lancar semua persalinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.